Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kali ini gue mau ngebahas genre kesayangan kita semua yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Yang tiap hari itu makin lama makin ngebosenin genrenya. Apalagi kalau bukan genre isekai. Sebenarnya tuh pembahasan ini tuh udah ada di Facebook dari tahun 2023 awal ya. Kalau misalnya lu yang ngikutin forum-forum yang ngebahas anime di Facebook, itu tuh udah rame ngebahas tentang kok anime isekai itu makin hari makin kesini makin ngebosenin gitu. Ya jawabannya karena anime isekai makin kesini tuh rata-rata plotnya tuh biasa dan udah makin ketembak gitu. Pernah gak sih lo kayak lagi nonton ada anime isekai baru nih keluar baru satu episode, terus lu tonton karena mungkin lu entah itu dapat rekomendasi atau dari siapa, atau emang lu mau nonton iseng aja gitu kan. Pas lu tonton tuh lu kayak, kok ini anime isekai kayak anime ini ya. Ya walaupun ntar di endingnya itu ceritanya beda, tapi karena premis awalnya kita udah nganggapnya sama anime lain tuh, jadi rasa minat kita buat nonton tuh rada berkurang gitu. Tapi gue tuh sempet riset di My Anime List buat ngeliat sebenarnya tuh anime isekai ini mulai ngejamur, mulai banyak di peredaran tuh sejak kapan sih. Dan gue menemukan kalau anime isekai itu mulai ngejamur di winter tahun 2021. Emang sih sebelum winter 2021 tuh juga udah banyak anime isekai yang keluar. Cuman tuh rata-rata tuh per musim paling keluar kalau enggak 4, ya paling banyak 4 lah, paling banyak 4. Kadang juga yang keluar cuma 1 doang, 1 musim. Dan bahkan tuh 1 musim hampir nggak ada sama sekali gitu anime isekainya. Sebenarnya sih nggak masalah ya, anime isekai itu banyak, ya asalkan ceritanya bagus-bagus gitu. Kalau misalnya anime isekainya banyak tapi ceritanya antara satu dan yang lain itu hampir sama, buat apa? Dan menurut gua anime isekai yang keluar setelah winter 2021 tuh nggak ada yang punya plot cerita yang bagus gitu. Paling rata-rata cerita yang bagus tuh anime isekai yang lanjutin season sebelumnya, kayak entah itu Overlord, Re:Zero. Maksudnya anime isekai zaman dulu tuh masih bagus-bagus kan gitu kan. Cuman yang menjadi faktor kenapa anime isekai dulu itu masih bagus menurut gua karena konsep ceritanya itu masih fresh gitu. Cuman gua emang akuin anime dulu itu banyak anime dengan plot bagus gitu kan. Kita kalau nonton anime dulu tuh banyak itu nemuin anime yang ceritanya bagus, terus plot twistnya gila banget. Bahkan anime dulu tuh masih banyak anime-anime tuh yang endingnya sad gitu. Ya kita bisa bilang kayak Shigatsu wa Kimi no Uso, Plastic Memories, yang kayak gitu-gitu tuh anime di sebelum winter 2021 tuh masih banyak kan gitu anime yang kayak gitu keluar. Tapi masalahnya nih, kita tuh nggak boleh ngelupain satu faktor penting ini, yang dimana faktor ini tuh bukan cuman ngerubah plot anime aja, bahkan dia tuh ngerubah bagaimana tatanan dunia bekerja. Faktor ini tuh COVID-19. Kenapa gue bilang COVID-19 itu mempengaruhi plot cerita anime zaman sekarang? Jadi tuh gue nemu jurnal yang ngebahas tentang bagaimana peningkatan stres orang Jepang ketika COVID. Nah, di situ tuh ada survei. Kalau di tahun 2020, jumlah orang Jepang yang mengalami stres itu tuh meningkat hingga 20% dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, kita lagi ngomongin COVID ya kan. Gak usah Jepang gitu, yang emang settingan awalnya tuh masyarakatnya itu udah tingkat stresnya tinggi. Indonesia aja nih yang katanya masyarakatnya santuy-santuy, itu waktu COVID juga stres juga gitu kan. Dan itulah kenapa gue beranggapan kalau zaman COVID ini kan, makanya kenapa rame anime isekai yang kayak gitu kan abis winter 2021 kan. Kenapa rame anime yang plotnya kayak gitu ya, karena orang justru lebih cenderung suka anime yang plotnya tuh ringan-ringan aja. Ya karena menurut gua anime, ya semua anime ya, bukan genre isekai doang, bahkan genre romance komedi yang sekarang tuh ceritanya kan ringan-ringan semua kan, nggak ada yang begitu berat. Mungkin ada, cuman beberapa, nggak banyak gitu kan. Jarang gitu kayak yang anime sekarang lu nonton sampai lu nya berpikir gitu. Itu kalau gue ya, gue nggak pernah yang kayak gitu. Nah, ada tuh kalau misalnya nonton anime sekarang tuh bener-bener yang kayak lu nyiapin makanan, terus lu buka channel YouTube Muse Indonesia gitu kan. Terus habis itu ya udah, lu tinggal nonton, nge-chill, nikmatin animenya, nggak usah mikir berat-berat, udah gitu. Walaupun waktu itu juga sempat ada gitu, sempat ada drama kalau orang Jepang tuh waktu itu, ibu Jepang bilang kalau kenapa kualitas anime sekarang itu jelek-jelek, itu dipengaruhi sama kita gitu, sama wibu luar Jepang. Jadi tuh mereka menuduh kita yang ngebuat kualitas anime sekarang tuh jelek-jelek. Kalau misalnya
Kalau misalnya nih, buat lu yang udah nonton anime mungkin lama gitu kan rata-rata studio animasi di Jepang tuh ngadaptasi paling banyak kalau nggak manga, ya light novel. Dan kalau misalnya lu udah nonton entah itu Bakuman atau Eromanga Sensei, kita tuh udah tahu kalau misalnya gimana caranya buat manga atau light novel itu diadaptasi jadi anime, itu tuh nggak gampang. Seenggaknya tuh popularitas di tengah-tengah wibu itu, maksudnya popularitas dari manga atau light novels itu tuh cukup gede gitu, cukup gede yang akhirnya tuh orang banyak gitu yang entah itu beli atau ngomongin anime itu baru bisa diadaptasi jadi anime. Dan yang nentuin popularitas manga dan light novel itu kan tentu paling gede itu di wibu Jepang ya kan, karena kan emang produksi awal dan distribusi manga sama light novel kan awalnya di Jepang. Dan studio animasi di sana kan pasti ngelihatnya yang di Jepang dulu dong dibandingkan yang di luar. Lagian juga kan studio yang adaptasi anime juga mau untung lah. Seminimal-minimalnya ya biaya produksi anime itu ketutup lah dari entah itu penjualan merchandise, atau biasanya kan kalau di Jepang tuh suka ada event anime apa yang undang seiyu-seiyunya. Nah, itu juga supaya rame yang datang, terus juga nambah profit buat ke studionya kan buat nutup itu. Nah, kalau misalnya yang diadaptasi bukan manga atau anime yang populer, ya gimana caranya mereka buat cuan kan gitu kan. Ini juga bukti nih buat lu semua yang kemarin tuh ngatain Isekai The Cheat tuh anime ampas lah, mimpi basahnya autor lah. Itu tuh gak sejelek kayak yang lu kira gitu. Buktinya aja kalau misalnya lu lihat di My Anime List, itu Isekai The Cheat itu tuh peringkatnya 3 peringkat lebih tinggi dibanding Eromanga Sensei. Bayangin, Eromanga Sensei kalah sama Isekai The Cheat. Padahal kalau ini menurut pribadi gue sendiri ya, plot dari Eromanga Sensei itu lebih bagus dibandingkan Isekai The Cheat gitu. Bahkan gue sempat setuju gitu loh, kayak wah ini mimpi basahnya autor gitu. Iya, waktu itu gue bilang iya bang, ini mimpi basahnya autor gitu. Cuman bisa lo ngalahin Eromanga Sensei. Itu gue juga bingung kok bisa gitu Isekai The Cheat apa ratingnya ngalahin Eromanga Sensei kan. Tapi dari semua pembahasan gue ini ya balik lagi ya ke lunya ya, anime bagus atau enggaknya itu tergantung dari kita sendiri. Ya rating di mana-mana itu ya cuman kayak rekomendasi ke kita lah buat nonton animenya. Yang nentuin di akhir apakah anime ini bagus atau enggak, yaitu kita lagi. Apalagi buat lu tuh yang tipikalnya nontonnya kayak gue gitu, yang ya udahlah nonton aja, gue mau nyari enjoy dari anime. Ya udah gitu loh, peduli apa sama rating kan gitu kan. Bahkan banyak juga kok anime-anime rating rendah yang tetap gue tonton dan gue enjoy gitu nontonnya. Kayak Oregasuki no wa Imoto, itu tuh ratingnya cuma 4,88 doang. Terus ada Osama Game, yang ini anime gue suka banget padahal, tapi ratingnya tuh cuma 5,07. Terus juga ada Isekai Cheat Magician, itu tuh ratingnya cuma 5,47. Cuman ya balik lagi, mau orang bilang ini anime ampas, anime ngantuk, cuman ya kalau misalnya lu nontonnya happy, ya udah nonton aja gitu. Selama lu bukan nonton anime hentai aja. Tapi menurut kalian sendiri gimana? Kira-kira apa yang ngebuat orang-orang zaman sekarang tuh udah mulai males gitu nonton anime isekai? Coba komen.